semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin. Dan pada video kali ini kita pengen unboxing kamera mirrorless terbaru dari Fujifilm. Seperti biasa, gue cinta banget sama Fujifilm Indonesia. Gue pengen appreciate di sini karena gue selalu dapet kesempatan buat nyobain kameranya sebelum launching global. Jadi kalau kalian nonton video ini, kameranya juga baru aja di launching secara global gitu ya. Jadi cukup eksklusif juga. Di atas kenapa fokusnya hilang, dan ya itu dia, gue balikin. Tapi ya luar biasa. Dan ini adalah Fujifilm X-T5, lanjutan dari X-T4, X-T3, dan ya ini juga menunjukkan betapa seriusnya jajaran APS-C yang muncul di tahun ini. Dan mungkin langsung aja kita bakal buka, atau gue sambil jelasin sedikit. Video ini kalau nanti timelinenya agak membingungkan ya, video ini di-shoot jauh, lumayan jauh lah sebelum peluncurannya gitu kan. Jadi mungkin ada perbedaan di muka gua. Dan di sini juga kalau kalian ngelihat X-H2S, ini bukan punyanya ST Media. Ini kita minjem juga dari Fujifilm Indonesia karena gue pengen mematangkan diri apakah dia kamera yang tepat buat gue nambah kamera lagi. Tapi ketika video ini tayang, entahlah, may or may not, mungkin atau tidak, gue udah ada X-H2S yang punya ST Media gitu ya. Jadi itu untuk biar jelas aja timelinenya. Karena ketika gue syuting ini gue udah tahu dari Fujinya kalau launchingnya masih ada jarak gitu. Jarak tunggu yang cukup lumayan. Dan di sini langsung aja kita unboxing. Harusnya sih reviewnya nggak terlalu lama ya, karena gue dapet early access lumayan cepet juga. Sebisa mungkin gue langsung ada ngerjain video reviewnya juga. Jadi silahkan kalian tunggu, jangan lupa buat subscribe kalau belum gitu kan. Tapi untuk video ini kita impression aja. Dan ini belum ada apa-apa ya, belum ada paper-paperan karena ini masih unit sampel juga, belum ada buku manual dan lain-lain. Kita lihat aksesorisnya dulu, ada apa aja. Aksesoris sih harusnya standar lah ya, kabel buat ngecas, adapter, dan sebagainya. Dan mungkin akan agak berbeda dengan nanti yang di retail, tapi ya nggak apa-apa, kita lihat aja dulu. Oke, USB Type-C. Strap Fujifilm. Strap Fuji, gue selalu setiap unboxing kamera Fuji baru ya, gue suka banget dengan strap Fuji yang baru tuh, kelihatan keren banget gitu. Sayangnya gue bukan pengguna strap gitu. Lalu ya ini adapter USB Type-C, nih untuk colokannya juga ada konverternya dan lain sebagainya. Oh, di sini juga kita langsung dapat adapter buat monitoring audio gitu, USB-C ke audio jack gitu. Jadi kamera ini tetap bisa ngerekam video dan bisa monitoring audionya juga. Dan itu menarik untuk sebuah kamera yang konsepnya atau tagline-nya itu back to photography gitu. Karena Fujifilm yang mereka jelasin ke gua, paling nggak Fujifilm membuat brandingnya itu untuk jajaran X-T balik lagi khusus ke fotografi. Utamanya bukan khusus sih, tapi lebih ke fokusnya itu lebih ke fotografi gitu. Kalau kemarin kan di zamannya X-T3, X-T4 mereka malah lebih bagus dari X-H1 gitu ya videonya. Dan sekarang X-T balik lagi fokusnya ke fotografi. Videonya yang paling mantep itu berada di jajaran X-H2 dan X-H2S ini gitu. Oke, kita lihat nih unit kameranya. Gue akan singkirkan ini biar nggak terlalu rame. Dan Fujifilm X-T5 gitu ya. Dan yang gue tahu kamera ini itu punya ukuran yang lebih kecil. Mungkin lihat dari depan biar ganteng. Ukuran yang lebih kecil dari X-T4. Sayangnya kita nggak bisa tunjukin X-T4 di sini karena lagi kita pakai buat kamera shoot utama juga. Cuman di sini ada X-T3 dan gue pengen tahu sama X-T3 apakah ada perbedaan ukuran. Mungkin gue lepas lensanya dan kita lihat naked eye dulu ya. Kalian juga bisa sambil lihat gitu. Kayaknya sih cukup mirip sama X-T3. Oke. Cukup mirip dari samping. Oh, ini portnya beda ya, pintu portnya ya. Pintu portnya berbeda, tapi kayaknya lebih kecil ya si X-T5 dibandingkan X-T3, bahkan kayaknya lebih kecil deh. Gimana Ska menurut lu Ska ukurannya? Kayak lebih tinggi sedikit doang X-T3. X-T3 lebih tinggi sedikit ya. Kalau kita lihat di ininya sih kayaknya panjangnya juga agak beda deh. Soalnya, ini gue akan tidurin. Kalian lihat ruang thumb gripnya.
ruang thumb grip X-T3, ruang thumb grip X-T5. Lebih kecil gitu. Kayaknya secara panjang juga harusnya gue kalau kayak gini ini pakai data pasti gitu ya. Tapi ya udah, di sini kita impresi unboxing doang. Sama di sini juga bedanya udah ada logo Bluetooth ya kalau yang si X-T5. Dan ya ini untuk X-T3-nya gue balikin lagi. Kurang lebih mirip, tapi perbedaan yang paling signifikan, nah bodinya juga mirip ya. Ini kan udah ada balik lagi khas XT gitu. Kalau si XS kan kemarin ini jadi kayak custom button gitu buat mode di sini. Tapi untuk ini jadi dial focusing mode si XT5 balik lagi. Ya karena dia jajaran XT. Gripnya sih agak beda ya. Gripnya lebih tajam. Mungkin di atas lebih kelihatan. Ini gripnya. Dipegangnya jadi enak, lebih tajam gitu. Ngegripnya lebih enak dibandingkan si XT3. XT3 dia agak landai gitu. Tapi ya memang nggak berbeda jauh sih. Cuman gue prefer yang XT5. Dia dipegangnya lumayan enak. Sama perbedaan yang paling besar itu ada di sini karena dia untuk fisik ya. Karena dia membawa baterainya XT4. Wajar karena ini XT5 gitu. Cuman ukurannya nggak segede XT4. Dan dia juga ininya tetap ada jarak ya. Karena gini, dia kan ini naruhnya beda sama XT4 ya. Kalau XT4 itu baterainya miring ngikutin gripnya. Kalau di sini karena gripnya nggak segede XT4 juga, dia balik lagi ke sini tapi tetap dikasih jarak dengan mountingnya gitu. Jadi kalau kalian pakai plate yang mungkin nggak terlalu gede, itu tetap bisa kebuka baterainya gitu. Dan untuk spesifikasi sendiri, kamera ini dia hampir mirip sama Fujifilm X-H2. Dia membawa sensor 40 megapiksel gitu. Jadi high resolution APS-C sensor, begitu juga dia membawa spek video yang tetap gokil. Walaupun balik lagi fokusnya adalah lebih ke fotografi gitu. Cuman dia membawa spek video yang lumayan oke juga karena dia bisa ngerekam sampai 6K. Proper 6K 16:9, bukan open gate kayak di sini karena ini kan resolusinya juga beda gitu ya, resolusi sensornya, tapi ya ini bisa sampai 6K gitu. Dan yang paling membedakan sih karena dia fokusnya ke fotografi, dia balik lagi dengan identitas Fuji. Dia membawa layar dengan mekanisme kayak X-T3 gitu ya. Dan ini menarik karena balik lagi identitas Fuji buat gue adalah tim vari-angle gitu. Gue suka XS10 vari-angle, gue suka X-H2S vari-angle, gue suka X-T4 vari-angle karena kebutuhan gue memang lebih ke video juga gitu kan, content creator buat ngevlog juga kadang-kadang. Dan ketika X-T4 keluar dan dia menggunakan vari-angle, itu memang banyak banget fotografer yang komplain, yang mengatakan identitasnya Fuji jadi kemana gitu. Dan mungkin dipakainya jadi lebih ringkih juga. Sama kalau kita kayak motret low angle. Kalau vari-angle kan kalau kita pengen agak low angle, layarnya ngadep ke atas, dia harus dikeluarin. Dia harus kayak gini. Set gitu. Sedangkan kalau kebutuhan foto low angle cepet, kita kalau pakai mekanisme layar kayak X-T3 gitu, kita udah bisa ngadep ke atas kayak gitu. Jadi itu perbedaannya. Dia balik lagi fokusnya di sini lebih ke fotografi, tapi buat kalian yang pengen ngerjain video juga proper gitu. Nah, kita nyalain. Oh ya, ini juga ada sedikit detail yang mungkin kalian perlu tahu. Nih, dia buat switch foto videonya dia udah mirip si X-T4 ya. Jadi dia switch foto video. Beda kalau X-T3 kan soalnya di sini masih kayak pengaturan metringnya gitu. Nah, di sini udah jadi switch foto video. Jadi benar-benar dipisah dan mode videonya nggak lewat mode foto ini gitu, dial yang ini. Oke, kita nyalain. Oke, ini dia. Kita udah pakai baterai kita sendiri dan kalian bisa lihat ya, menunya ya Fuji banget, biasa. Mungkin lebih enak kalau kita sambil pasangin lensa kali ya, biar lebih enakan. Oke. Dan ya, itu dia. Dan gambarnya Fuji lagi. Nih pakai manual fokus. Kita ke continue. Nih dia sih pakai mode 4K HQ. Jadi dia membawa 4K HQ juga. Maksudnya 4K oversampling dari 6K gitu ya. Cuman di sini ada nyala juga informasi kalau kita dalam mode crop 1,23 kali gitu. Coba kita lihat ada apa aja di sini untuk mode video. Ya, walaupun kamera fokus ke foto, gue sangat terbiasa dengan video ya. Jadi kita lihat-lihat videonya.
Dan nih dia ada yang menunya dijadiin satu juga, dirangkum, gue suka nih. Namanya movie setting list kalau di Fuji. Nah ini ada formatnya juga, picture profile, bukan picture profile, film simulation yang dipakai. Dan ya ini resolusinya. Kita lihat ada 6,2K, tapi dia tetap 16:9 ya, 30p. Dan kita lihat mungkin cropnya masih ada kalau pakai, mungkin kalau pakai keseluruhan sensor kayak gitu kali ya. Coba kalau ke 4K biasa, hilang gitu. Jadi 4K biasanya dia nggak ada extra cropping. Kalau kalian mau pakai 4K HQ sama 6,2K itu ada ininya ya, ada extra cropping lagi gitu. Sama yang 6,2K ternyata kodeknya kayaknya dia harus pakai H265 gitu, high efficiency codec. H264 ada cuma abu-abu karena kita di pilihan 4K HQ tadi ya, atau 6K, lupa gue. Tapi ya itu dia ada H265, H264, All Intra, Longgop bebas pilih, begitu juga bitrate-nya bisa kita pilih, cuman dia tidak ada ProRes di sini. Jadi nggak kayak X-H2S ya, balik lagi, karena concern kameranya sebenarnya buat fotografi gitu. Sekarang kita pindah aja ke still. Kita lihat beberapa informasinya di sini. Image size full, image quality masih F ya, nanti sambil buat kita coba kita lihat-lihat. Dan ya gue bener-bener bukan fotografer banget ya, gue kayak nyari apa di sini ya. Dia untuk speed juga nggak terlalu cepat karena dia 40 megapiksel ya. Jadi continuous high-nya mungkin harusnya nggak terlalu cepat. Untuk 40 megapiksel sih itu nggak lelet ya. Karena tadi dia 15 fps untuk 40 megapiksel. Agak too good to be terus sih, tapi gue mau lihat itu tadi mechanical shutter atau enggak. Kayaknya sih mechanical karena berasa juga di tangan gue. Shoot without lens on. Oke, kita lihat. (40 megapiksel dengan kecepatan seperti itu menggoda gitu kan, dan pastinya nanti kita tes juga bagaimana kualitas gambarnya. Harusnya identik dengan Fujifilm X-H2 karena dia pakai sensor yang sama dan pakai prosesor yang sama juga. Cuman dibalut di dalam body yang lebih kecil yang memang fokusnya itu lebih ke fotografi gitu. Tapi ya balik lagi potensinya pastinya luar biasa. Tapi oke, itu aja paling untuk unboxingnya. Dan jangan lupa buat subscribe, tungguin buat kita review Fujifilm X-T5 ini. So far menyenangkan karena melihat ini lagi ya, jajaran X-T lagi, dan kita pegang cukup cepet. Seingat gue lupa dengan X-T4 ya, tapi X-T3 itu seingat gue belum waterproof. Oh udah deh, oh jajaran X-T sih, profesional, udah waterproof. Jadi port-portnya udah waterproof. Ada mic juga, tadi ada USB Type-C. Oh iya, ini HDMI-nya dia masih yang biasa, yang micro gitu. Lalu ini untuk memorinya dia bawa 2 slot SD card UHS 2. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat, bisa memberi kalian gambaran gitu kan, rasa dari unboxingnya seperti apa. Tapi balik lagi, jangan lupa tonton reviewnya. Silahkan ditunggu. Oke, paling itu aja. Kalau ada koreksi, saran, atau pertanyaan, silahkan taruh aja semuanya di kolom komentar. Gue Erwin, di belakang kamera ada Ska, dan jangan lupa untuk berkarya.